Assalamualaikum teman-teman, saya Subki. Saya akan mempresentasikan tentang supervisi pendidikan. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Baik teman-teman, supervisi pendidikan adalah pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu proses serta hasil pendidikan melalui bimbingan profesional kepada guru dan tenaga pendidikan. Jadi, supervisi ini adalah tugasnya untuk membina dan pengawasan untuk meningkatkan mutu proses serta hasil pendidikannya. Siapa itu supervisi itu? Supervisi itu diantaranya kepala sekolah, ya. Itu adalah supervisi yang harus membina, membimbing guru-guru agar suatu lembaga berjalan dengan baik. Ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, yang perlu teman-teman pahami dan diperhatikan yaitu tentang pengertian dan peran supervisi. Supervisi adalah kegiatan pembinaan dari atasan kepada bawahan untuk mengembangkan kinerja dan melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan profesional. Bukan hanya menilainya, tetapi memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan untuk perbaikan berkelanjutan. Artinya, suatu ketua atau pemimpin lembaga harus bisa membantu, membimbing, dan mendorong anak buahnya ataupun bawahannya agar untuk mendapatkan kemajuan lembaganya dan menghasilkan yang tugas secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengamati dan membimbing, yaitu mengawasi kegiatan dengan maksud perbaikan. Jadi mengawasi kegiatannya yaitu maksudnya dengan kebaikan. Nah, perbaikan apa yang kekurangan dari guru-guru, maka tugas seorang supervisi itu adalah memperbaikinya atau mengarahkannya atau membimbingnya dengan baik. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu, perbaikan proses dan prestasi pendidikan. Artinya meningkatkan mutu ini harus bagaimana dalam 1 tahun itu, dalam jangka 1 semester ini, apa yang harus diperbaiki, prosesnya bagaimana, sehingga nanti ke depannya apa yang kekurangan, segera diperbaikinya, dan bisa mendapatkan prestasi pendidikan yang baik. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan profesionalisme, bantuan untuk tugas efektif dan efisien. Artinya, ketika ada guru yang belum bisa memahami untuk kinerjanya sebagai seorang guru, maka tugasnya seorang supervisi yaitu mengembangkan profesionalismenya agar guru tersebut menjadi profesional, kerja yang baik. Next, selanjutnya. Prinsip-prinsip supervisi. Prinsip supervisi yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ilmiah. Secara ilmiah, sistematis, teratur, berencana, kontinu, objektif, dan menggunakan instrumen valid. Artinya, secara pandangan ilmiah, itu tersistem, kalau prinsipnya supervisi itu. Dan terus harus teratur, terus berencana, ya, direncanakan, kontinu, konsisten dengan pemikirannya. Nah, objektif, dan menggunakan instrumen yang valid, dengan menggunakan data-data yang baik. Terus yang itu demokratis, hubungan kesejajaran saling percaya, bukan hierarkis antar atasan bawahan. Artinya ya sama aja antara pimpinan dan bawahan itu. Jangan mengagung-agungkan pemimpin, jangan merendahkan bawahan. Karena ya sejajar, kita bersama-sama bekerja sama untuk kemajuan lembaga. Terus kooperatif, pembinaan sebagai sharing ide, saling memberikan umpan balik konstruktif. Artinya kita harus bisa membina dan mengeluarkan ide-ide kita. Jangan sampai ide-idenya itu dari kepala sekolah saja atau supervisi saja. Nah, ide-idenya juga kita harus tumpahkan atau kita tampungkan kepada guru-guru apa yang harus dilakukan untuk selama 1 tahun ini atau selama 1 semester ini, sehingga memang ada keputusannya, itu adalah keputusannya dari supervisi atau kepala sekolah, tetapi harus ada masukan-masukan atau ide-ide dari guru-guru juga, sehingga tidak bisa diktator. Artinya apa yang diucapkan guru harus atau diucapkan oleh kepala sekolah harus dilakukan, tidak. Nah, itu. Terus konstruksi dan kreatif, hubungan demokratis menumbuhkan kreativitas dan inovasi guru. Artinya harus ada hubungan yang baik antara guru atau bawahan dengan kepala sekolah atau supervisi, ya. Nah, sehingga next, selanjutnya tujuan supervisi. Tujuan supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan pembimbingan agar guru meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan pembelajaran. Yang di sini ada beberapa poin yang harus diingat. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu kinerja guru, yaitu memahami tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan meningkatkan strategi pengajaran. Artinya harus meningkatkan mutu kinerjanya gurunya. Guru jangan
statis begitu aja ya. Harus ada peningkatannya. Yang kedua itu membentuk tim efektif, mempersekutukan guru dalam satu tim yang bekerja sama akrab, bersahabat dan saling menghargai. Jadi ada tim efektif, ada kalau di lembaga pendidikan itu ada yang namanya struktur organisasi, ada kepala sekolah, ada komite, ada ini harus membentuk tim ya, sehingga tidak satu orang yang apa namanya dalam satu organisasi itu. Tidak bisa kepala sekolah atau supervisi itu bisa cuman merangkap semuanya, tidak bisa. Harus ada berbagi-bagi tim sehingga bisa mengeluarkan ide-ide atau kreatif yang bisa memajukan suatu lembaga. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan pembelajaran. Kualitas pembelajaran yang optimal menghasilkan prestasi belajar peserta didik lebih baik. Yaitu ketika adanya supervisi itu bisa meningkatkan pembelajarannya. Terus optimalisasi sumber daya, efektif kurikulum, sarana prasarana dan pengelolaan sekolah secara menyeluruh. Nah, selanjutnya jenis-jenis supervisi berdasarkan orientasi ada beberapa poin. Yang pertama, kolektif mencari kesalahan untuk diperbaiki, preventif melindungi dari kesalahan, konstruktif berorientasi masa depan membangun perbaikan, kreatif mendorong kreativitas guru. Berdasarkan pengetahuan masalah, itu secara terbuka guru dan kepala sekolah tahu masalahnya. Jadi ada masalah anak ataupun masalah orang tua yang belum ini, guru dan kepala sekolah itu harus tahu masalahnya, akar permasalahannya. Jangan sampai ada miskomunikasi. Jadi guru yang nggak tahu, kepalanya juga nggak memahami, ataupun sebaliknya guru yang memahami, kepala sekolahnya yang tidak tahu. Nah itu jangan sampai. Nah, direktif hanya kepala sekolah yang tahu. Nah, ini ada yang sifatnya direktif, jadi cukup saja kepala sekolah yang tahu. Klinis hanya guru yang tahu saja. Apa yang guru yang tahu aja, yaitu tentang masalah misalnya penanganan anak. Oh, anak ini belum bisa mampu, ya guru saja, kepala sekolah nggak usah ikut campur. Ya klinis. Terus pihak ketiga keduanya tidak tahu. Artinya ya orang tua yang tahu bagaimana anak apa namanya, bagaimana anak kesehariannya di rumah ataupun apa, guru tidak harus tahu, ataupun kepala sekolah tidak harus tahu. Nah itu ada orang tua, tugasnya orang tua ketika nanti anak dikembalikan ke orang tuanya. Terus selanjutnya next tentang fungsi utama supervisi, yaitu meningkatkan mutu, peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan. Nah, tingkatannya harus ada kelanjutnya, kualitasnya. Jangan sampai tahun ini bagus terus kesananya jelek, jangan. Atau misalnya dalam beberapa periode hanya satu kali yang bagusnya, jangan. Kalau bisa harus ada peningkatan. Oh ini bisanya sekian, tahun depan bisanya sekian, tahun depan bisanya misalnya tahun ini bisa 10%, tahun depan bisa 15%, ada peningkatan. Tahun berikutnya lagi 20%, ada peningkatan 10% dari tahun ke tahun itu. Ada terus, nah itu harus ada peningkatannya. Terus evaluasi berkelanjutan, penilaian dan umpan baik terus menerus. Artinya harus ada evaluasi dari tahun ini apa kekurangannya untuk nanti menyongsong ke tahun ke depan. Jangan sampai tahun ke depan itu kita sama dengan kasusnya tahun kemarin. Harus ada perbaikan. Terus stimulasi kreativitas, mendorong usaha-usaha kreatif guru. Ada stimulasi, artinya guru itu dikasih semangat. Apa diantaranya? Ya gaji dengan layak, terus dikasih hiburan, dikasih apa lagi ya, pokoknya ya kalau kita lihat kan jalan-jalan dan sebagainya kan, itu harus ada stimulasi guru. Jangan kita nyuruhnya untuk belajar aja, kerja aja. Nah, itu jangan sampai nggak ada stimulasi ataupun tidak ada untuk semangatnya guru, ya nggak ada semangatnya guru, jangan sampai. Itu yang selanjutnya itu komisi perubahan, mendorong inovasi pada unsur pendidikan. Artinya ada dorongan inovasinya, nah, sehingga tidak apa ya namanya mandek, kalau bahasa Jawanya itu namanya mandek. Statistiknya itu di situ aja. Terus itu selanjutnya kepemimpinan dan pembimbingan profesional. Artinya harus bisa memimpin, harus ada leadership. Nah, latihan. Kesimpulan pada pembahasan supervisi pendidikan adalah upaya pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan mutu kinerja guru dan kualitas pembelajaran. Supervisi dilakukan secara terencana, objektif, dan kooperatif melalui bimbingan profesional, bukan sekedar penilaian. Dengan supervisi dengan baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, profesionalisme guru meningkat, dan mutu pendidikan di sekolah dapat tercapai secara optimal. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.